Perkenalkan, nama saya Bonifacio Sinaga, pendamping PKH Kecamatan Wijaya Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan membuat video mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dalam video kali ini saya akan mengambil yang sesi kedua, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dalam langkah ketiga, yaitu menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Baik teman-teman, kita akan menyaksikan videonya. Ya, terima kasih buat mama-mama sekalian. Kita tadi sudah mendengar penjelasan mengenai mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Dan yang kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Untuk yang berikutnya, sekarang ini kita akan membahas mengenai menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Kita tahu bahwa mungkin kalau kita di kampung, di desa, banyak informasi-informasi yang kita terima dari orang-orang tua dulu atau dari saudara, keluarga, teman mengenai informasi tentang kehamilan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai informasi-informasi yang tepat, bukan sekedar mitos, tapi informasi-informasi yang tepat yang untuk berguna bagi ibu hamil. Jadi nanti sebentar ini saya akan bertanya, saya akan membagi dua kelompok. Saya akan bertanya kepada mama-mama peserta mengenai apakah mama setuju, mitoskah atau fakta mengenai pernyataan yang akan saya tanyakan ini. Ya, kepada Mama Anggi saya mau bertanya. Ini ada pernyataan mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan yang berbau amis. Menurut Mama bagaimana? Tidak setuju. Oh, tidak setuju ya. Oke, saya tanya ke Mama. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Benar atau tidak? Mama setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju. Oke. Yang pernyataan ketiga saya mau tanyakan ke Mama Nomi. Ibu hamil tidak boleh makan nanas. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Kira-kira Mama kenapa alasannya mengatakan tidak setuju tadi? Yang pernyataan mengatakan ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan yang berbau amis. Karena kan dia mengandung protein nabati ke perkembangan itu anak, Iya. calon bayi. Oke. Jadi maksudnya pada saat dia hamil makan telur boleh. Pada saat hamil ya. Pada saat hamil dan melahirkan juga bisa. Pada saat setelah melahirkan bisa juga karena itu penting. Protein untuk si bayi. Oke. Berarti informasi yang kita dengar di masyarakat selama ini itu salah ya Mama? Salah. Oke, ya terima kasih buat Mama. Yang ini saya tanya di Mama tua dulu ini. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Mama setuju. Tadi bilang tidak ya? Setuju. Tadi bilangnya setuju. Setuju ya Mama ya? Iya. Kenapa? Alasannya kenapa itu? Kalau banyak bergerak akan menimbulkan keguguran kan? Kalau pas masa kehamilan? Iya. Iya begitu ya. Motor apa? Oke, ya. Terima kasih Mama buat penjelasannya. Mama Nomi, tadi kan saya tanya mengenai boleh makan nanas toh ibu hamil. Kira-kira boleh atau tidak? Tadi kan bilangnya tidak setuju. Setuju. Oh, alasannya kenapa begitu bilangnya setuju? Nanas kan mengandung banyak vitamin C yang perlu untuk ibu hamil. Jadi setuju. Boleh makan nanas. Boleh makan nanas. Oke, ya terima kasih buat jawabannya. Kira-kira informasi mengenai ibu hamil ini yang sering kita dengar selain yang saya sebutkan tadi, apa yang pernah dengar di keluarga kah atau dari orang tua dan di kampung begitu? Satu, tidak boleh menjahit-jahit. Oke. Kedua, tidak boleh jalan malam. Tidak boleh jalan malam itu ibu yang hamil begitu Yang hamil. namanya. Oke, terus Ketiga, katanya suaminya tidak boleh memotong dan tidak boleh potong rambut. tidak boleh potong rambut. Bagi Jadi sebenarnya kalau di kampung itu adalah mitos Mama ya. Mitos ya. Padahal sebenarnya kalau saya pribadi waktu istri saya hamil, saya potong ayam
bisa, maksudnya tidak masalah juga ke anak begitu. Tapi ya itu mitos-mitos yang beredar di masyarakat lah begitu. Jadi untuk ini tadi yang disampaikan ini ada yang menyatakan benar, ada yang mengatakan salah. Bahwasanya sebenarnya saya ingin meluruskan saja sedikit. Yang disampaikan Mama tadi sudah benar, saya hanya meluruskan saja bahwa tidak boleh aktivitas untuk menghindari keguguran. Sebenarnya boleh, aktivitas itu boleh. Hanya saja pada saat kan kita lihat trimester kehamilannya, kalau dia hamil muda, ya tidak boleh banyak aktivitas, bisa menyebabkan keguguran. Tetapi kalau sudah hamil tua, ya harus banyak bergerak supaya memperlancar persalinan normal, kalau saya tidak salah begitu. Dan juga ini untuk makan nanas, saya kira kalau makan nanas ini ibu hamil itu tidak dilarang, bisa saja makan nanas, hanya saja jangan kebanyakan begitu. Setiap yang kita makan kebanyakan pasti salah, tapi secukupnya begitu. Jadi buat kita di rumah, keluarga, apabila ada yang hamil, kita harus menyampaikan informasi yang benar. Jadi ibu hamil ini kita berikan informasi yang jelas begitu, supaya jangan salah menerima informasi-informasi yang salah begitu dia. Jadi terima kasih buat penjelasannya tadi. Jadi tadi ini ada beberapa kesimpulan dari diskusi kita. Yang pertama itu, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Kemudian, beberapa informasi sudah dimiliki ibu hamil. Misalnya, dari buku KIA, ketika mereka ke posyandu, kan ada buku KIA toh? Iya. Kartu ibu anak toh? Iya. Kartu ibu dan anak ya. Yang berikutnya, untuk memastikan informasi yang tepat dan benar, dapat bertanya langsung ke petugas posyandu. Jadi jangan tanya di orang lain, kita tanya ke petugas di posyandu, karena mereka lebih tahu, bidan atau perawat begitu. Kalau misalnya kita pergi ke puskesmas, bisa kita langsung tanya dokter, biar kita dapat informasi itu yang benar. Jangan tanya di dukun atau di keluarga, itu nanti kasih informasi yang salah. Jadi Mama, saya kira itu beberapa informasi yang saya sampaikan untuk pembahasan kita mengenai informasi yang tepat bagi ibu hamil. Oke, di sini saya akan membagikan kertas metaplan kepada mama-mama semua di sini untuk menuliskan rencana terkait materi ini. Jadi saya akan membagi kertasnya, nanti mama boleh bawa ke rumah. Nanti pertemuan bulan depan mama kumpulkan di saya lagi, nanti di rumah mama tulis rencana mengenai informasi-informasi yang mama terima, yang mama dapat. Informasi-informasi yang benar mengenai ibu hamil begitu. Nanti pertemuan bulan depan mama kumpulkan di saya, kita akan membahasnya lagi. Jadi terima kasih buat mama yang sudah hadir hari ini. Saya harapkan apa yang kita bahas di sini mama bisa memberikan informasi yang benar kepada keluarga atau tetangga yang sedang hamil begitu ya mama ya. Jadi saya harapkan nanti untuk bulan depan kita bisa pertemuan kembali, berkumpul kembali, dan mama bisa bawa ini yang saya mengenai rencana terkait materi yang sedang kita bahas sekarang. Jadi jangan lupa untuk membawanya dan dikerjakan di rumah. Baik mama, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup pertemuan ini. Buat tuan rumah, terima kasih sudah menyiapkan tempat untuk kita pertemuan kali ini. Terima kasih, kita bertemu lagi bulan depan.